sallim salaman tabban ala sayyidina Muhammad alladzi tanhal bil kad wa tanfarji bil qurab wa tuqda bil awaij wa tunal bi raqab ustul hawatim wa yustaskal gamam jil karimi wa ala ali wa sahbihi fi kulli lamatin wa naqasim bi adadi kulli ma'lumilaka. Amma ba'd. Nyaman jamaah. Oh jamaah, pertama-tama pujilah Allah, karena yang paling pantas untuk kita puji hanyalah Allah. Manusia apaan mau dipuji, kau puji-pujian? Betul tidak? Apa mau dipuji? Harta tak? Kalau bukan dia tinggalkan, kita tinggalkan. Orang mati itu apa jina bawa dari dunia? Palingan kaci ji. Orang kaya kaci itu, orang miskin kaci itu. Tidak mungkin orang miskin kaci, orang kaya lepis. Sama semua. Biar bagaimana hebatnya kayanya orang, tidak ada orang mati bawa handphone. Sahabat tahu bisa di SMS. Telepon yang Anda tuju sementara diperiksa. Tunggu giliran Anda. Jamaah, jangan marah di. Pasti gak ada ki. Dela mana ditunggu staska. Ternyata datanglah Cak Dina. Minta maaf tadi, sahabat ada yang tersinggung. Kenapa modelnya begini Ustaz? Kalau ceramah mak lagi tahu pemoporan tadi. Karena kalau saya itu ceramah pasti ketawa orang. Karena baru lihat tanjakku makalah memang nih. Makanya saya selalu diundang ceramah malam terakhir. Ustaz, malam terakhir. Aku jadi malu. Kalau begini serbannya Zainuddin NZ. Kalau begini Roma Irama. Kalau begini Putri Indonesia. Naiknya sedikit penjual jamu. Kalau di atas Agim, tengah-tengah Niji. Kalau begini Naruto. Dua-dua di belakang Peleng India. Dua-dua di depan Bapak Sahrul Yassin Limpo. Kalau begini Bulan Jamila. Kalau begini ayat-ayat cinta. Dan kalau begini perempuan berkalung serban. Bisa ditambah? Bisa. Kalau begini serbannya double 2 begini. Siapakah dia? Beliau adalah Pak Ustaz. Anda puas, saya lemas. Jamaah, kembali puji Allah, karena memang yang paling pantas untuk dipuji hanyalah Allah, pemilik segala pujian. Memang begitu di. Apalagi manusia, jabatan tidak lama di. Bikin itu jabatan ini presiden tidak lama nih. Apalagi anggota dewan 35 hari mami. Siapa tahu ada anggota dewan di sini. Salah. Siapa tahu. Kalau saya informasikan Ki, kalau ada caleg di sini, lebih baik itu kita pilih. Mau cari yang jauh-jauh kalau ada jadi dekat-dekat. Tolo-tolo gampang. Cari yang tidak dikenal. Barang siapa yang bersedekah kepada yang tidak dikenal palanya 10, bersedekah kepada yang dikenal palanya 100, bersedekah kepada keluarga palanya 10. Jadi kalau kita pilih yang palanya 1000. Betul tidak? Betul tidak? Oh jamaah, hindari 5 caleg. Yang pertama, caleg yang suka menjelekkan caleg lain.
partainya orang lurus, partai nu tombo. 48 partai lurus semua nih. Kalau aku sewaktu nu. Yang ketiga, hindari caleg yang suka berkelahi. Jangan dipilih, katanya pernah naik si Baji nih. Apalagi kalau naik si Koko nih. Hindari caleg yang keempat yang suka jadi provokator, propaganda dan sebagainya. Dan yang kelima, hindari caleg yang tidak mensyukuri nikmat. Kalau saya bukan jadi caleg, caleg-calegin. Jamaah, apalagi jabatan tidak lama ji. Kalau RT, maaf nih kalau ada RT di sini. Kalau RT itu rugi tenaga. Kalau RW rugi waktu. Tapi pun lurah lumayan rajin. Tapi rajin juga. Karena setiap ada masalah lurah ini saya apa? Karena BLT bantuan-bantuan lurah ini saya dijojo. Padahal bukan lurah yang salah, pacata kah? Itu yang mendatanya. Biasa salah data ini. Keluarga datanya ada data. Betul tidak? Tidak terjadi di sini di tempat lain ji. Tapi di sini tidak jauh beda. Jamaah, pujilah Allah. Dan syukuri atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukurlah. Zalika takdirul azizul alim. Demikianlah yang telah diatur oleh Allah. Ini sudah diatur ini. Anu lebang mau diatur. Jamaah, sudah diatur di semua ini. Apa yang terjadi? Almarhum tahu Pak Nek. Karena namanya mati, jelas mati orang. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Laki kau mai punya kena mati, masih aku mantal bulan buang. Anak-anak mati itu, anak muda mati itu, tuh atau watayami. Semua akan mati di orang. Cuma kita tidak tahu bagaimana model kematian tak. Ini almarhum tahu panen. 7 hari 7 malam kita siai. Kita kalau mati belum tentu. Banyak orang mati di Aceh 70.000 orang mati waktu tsunami. Tidak ada tak siai. Bagaimana mau taksi mau datang taksi mati Tony. Bersyukurlah keluarganya ini. Saya mati luar biasa hebatnya caranya. Dia ditahlilkan, dibacakan surah Yasin upah dari almarhumah ini. Meninggalnya juga bagus. Malam Jumat malah. Siapa yang meninggal di malam Jumat atau hari Jumat, maka terlepaslah dia dari siksa kubur. Pak, nah bagaimana? Ada yang menyusul ini malam? Malam Jumat ini. Oke. Kalau saya sembarang nih, kita duluan baru saya, atau saya di belakang kita duluan. Katakan saja alhamdulillah. Karena kenapa hebatnya? Almarhumah haja. Berarti haji haram kulitnya disentuh apinya neraka orang yang haji. Tidak gampang itu haji. Dia mendaftar ke sekarang 5 tahun bisa. Daftar tunggu. Tidak gampang ini. Banyak orang banyak wanita tidak naik haji. Kacina. Kamu guys. Dan banyak orang kalau mau naik haji tapi tidak ada ono. Mau ji. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Bagi orang beriman tidak ada ruginya itu orang beriman. Wala sirinda insana la yusar illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sungguh apa yang terjadi ini setiap hari yang terjadi adalah ya kerugian buat kita. Demi waktu segala sesuatu jadi rugi. Kecuali 3. Siapa itu 3? Orang beriman, orang saleh, dan orang yang saling berpesan. Orang yang beriman tidak ada ruginya, karena setiap apa yang terjadi pada dirinya selalu mengatakan ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Mati itu nikmat itu. Nikmat itu mati. Nikmat. Mau masuk surga kan? Mau masuk surga? Mau kita apa pala sembahyang tak? Mau mati bikin dulu. Ya tidak bisa orang masuk surga kalau tidak mati. Mau kita orang mana? Jadi mati itu kebutuhan. Kita butuh mati. Cuma tidak tahu bagaimana
bagaimana model matita? Almarhum atau alhamdulillah umurnya 70 tahun. Tidak gampang itu umur 70 tahun ya. Barang siapa yang berumur 40 tahun, maka terhindarlah 3 penyakit darinya. Lepra, gila, dan balang. Kalau sudah mencapai umur 50 tahun, kenapa? Dimudahkan urusannya. Setiap anak kerja pasti lumpang anak. Jadi kalau sudah mencapai umur 60 tahun, Allah kasihan kepadanya, sehingga semua orang ikut kasihan. Dan kalau sudah mencapai umur 70 tahun, kenapa kalau sudah mencapai umur 70 tahun, maka diampunilah dosa-dosanya. Wah, luar biasa ini, boleh tahu diampuni dosanya. Ada di sini umur 70 tahun. Baru bagusnya karena 9 anaknya. Ore, 31 cucunya. Dah. 9 anaknya, 31 cucunya. Dah. Wah, luar biasa itu. Kalau 9 anaknya berarti 18 itu semua anaknya jumlahnya. Bukan 9. Karena pasti yang 9 ada sama pasangannya. 9 anak-anak, 9 teman-teman. Sudah semua menikah kan? Sudah semua ini? Berarti 18. Luar biasa kalau ini mengaji semua. 31 anaknya, cucunya mengaji juga. Deh. Dan semua yang hadir di sini kemungkinan jadi anaknya juga. Karena menurut informasi semua yang datang dari selatan singgah di sini. Pantasan saya dari tiba-tiba tadi, kenapa tiba-tiba kurasa ngantuk kok? Ternyata enak untuk tidur di dalam rumah ya. Iya, karena lagi di Batang Dawolo. Ini lah apa kasih makan kalau hotel kita jamu. Kan dari mana makan? Tapi kalau orang senyuman kan enak gitu loh. Jamaah. Oh, jamaah. Lanjut. Belum dimasuk ceramahku. Ini baru istrana. Ngapa mau? Mau bahagia? Mau bahagia? Mau bahagia? Betul? Pegang ini 3. Kalau mau bahagia, mau kaya, pegang ini 3. Yang penting kita pegang ini 3, kaya macam itu. Yang pertama, perasaan senang. Biar banyak harta pun tambur kita jangan. Perasaan senang, betul tidak? Enak kalau perasaan senang. Ada habis segala jagi terus mengeluh. Biar mengeluh tidak ada Tony bantu kok. Kurang ini kak. Karena bila tekan anak sama jadi. Dan cuma perasaan senang. Yang kedua, hati ada damai, tidak ada musuh. Enaknya kalau tidak ada musuh kenapa tidak masuk ke dalam situ? Nama anda jadi masuk ke dalam seberapa? Ada tuh musuhku dah. Sesana, enaknya kalau tidak ada musuh. Betul tidak? Apalagi kalau mau jadi caleg baru banyak musuhnya. Tidak contreng kok. Jamaah. Yang ketiga, kalau lagi kaya syukuri nikmat. Itulah orang yang paling kaya kalau pandai mensyukuri nikmat. Alhamdulillah. Syukuri itu nikmat. Alhamdulillah, enaknya kalau kita bersyukur nikmat. Kenapa banyak orang susah? Karena susah dirina. Kenapa banyak orang pusing? Karena pusing dirina. Matanya. Kenapa orang barat pergi berjemur di Bali? Apa tujuannya orang barat pergi berjemur di Bali? Supaya hitam. Kamu putih dudui. Jadi mau sekali hitam. Kenapa tahu saya kita yang hitam? Mau sekali putih. Amage merdel. Baru asin nak bolong-bolong. Itulah manusia. Kan tidak nak syukuri nikmat Allah. Matanya seperti Agnes. Matanya seperti Agnes. Bertanya matanya seperti Agnes. Baru wajahnya omos. Jamaah. Tidak marah ya ke? Satu hal buat kita ini, puji dan syukuri ini bagus sekali. Kalau kita pegang ini, jadi tadi kalau mau kaya bahagia pegang ini 3, perasaan senang, hati damai, dan syukur ini itu.
Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ini. Kitalah umat yang terbaik, umat yang the best of the best. Kagetnya Nabi Adam, sesudah diciptakan Nabi Adam melihat di pintu surga. Waktunya masuk di surga, ada tulisan di pintu surga, selamat datang wahai Nabi Muhammad. Nah, karena Nabi Adam hebatnya di Nabi, belum datang orang ada spanduna, belum tuh pemilu banyak gambar. Nabi bilang nih, Nabi Adam, ya Allah, perlihatkanlah wajahnya Nabi Muhammad kepada aku. Mau sekali kita lihat di muka Nabi Muhammad. Karena Nabi Adam mintanya di sorga maka dikasih lihat. Di mana Nabi lihat? Di kukunya. Jadi Nabi Adam melihat wajahnya Nabi Muhammad di kukunya. Luar biasa itu. Jadi lebih dulu itu Nabi Adam pakai handphone, yang pakai 3G. Jadi lihat tanya orang. Kita HP lobet. Kalau lobet, kalau tidak ada pulsa, apalagi anu nengron nih, nampak seken, apa tidak pernah lunas. Ada pada sirina. Pura-pura angkat telepon, baru tidak ada telepon. Kayak apa ya? Itulah di dalam kitab Asinatul Asrar. Kalau mau bercahaya matata, tidak buta sampai mati, bisa melihat wajah Nabi ketika sakaratul maut, perbanyak salawat, bisa melihat Nabi. Karena kata Nabi, ada umatku tidak pernah melihat wajahku, tidak pernah duduk berdampingan denganku, tidak pernah mendengarkan suaraku, tapi cintanya kepadaku melebihi cinta orang yang pernah melihatku. Tidak pernah dilihat Nabi. Dalam kitab Asinatul Asrar, barang siapa yang mendengarkan suara azan menyebut nama Nabi Muhammad, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baca salawat baru gosokkan kuku tak di mata. Insyaallah itu. Kan Nabi Adam dia gosokkan. Itulah. Biasa dilihat ada orang begitu biasa dilihat ya. Baca salam baru gosokkan di mata. Insyaallah tidak buta gitu. Bagaimana Ustaz kalau saya sudah pakai kacamata mah? Tidak apa-apa Ji, kamu belum pakai buta. Jamaah. Oh jamaah. Kedatangan Nabi Muhammad sudah disampaikan jauh-jauh sebelumnya. Ini malam 9 Rabiul Awal. Tidak dirasanya di Rabiul Awal, berarti 5 bulan mami orang puasa. Nah baru-baru puasa sudah puasa orang. Sudah Ramadan nggak mau sih puasa orang. Alhamdulillah 5 bulan mami. Tanggal 22 Agustus puasanya orang. Dari rasanya deh. Bulan 3 ini 4, 5, 6, 7, 8. Gembiraan ini penjual cendol kah? Kedatangan Nabi Muhammad sudah disampaikan memang nih. Nabi Nuh juga disampaikan. I know akan datang nanti umat di akhir zaman. Umat itu pendek umurna, pendek tongoranna. Ini hari nak abang nah. Bahkan disampaikan kepada Nabi Musa, karena Nabi Musa membanggakan umatnya. Umatku lah yang paling hebat, karena semua Nabi berasal dari Bani Israel. Kata Tuhan tidak, masih ada lagi umat yang lebih hebat daripada umatmu. Siapa itu? Umatnya Nabi Muhammad. Itulah orang Israel itu marah sama orang Islam dari dulu itu. Kenapa ya? Karena Nabi yang terakhir tidak turun dari Bani Israel, dari bangsa Arab. Makanya dia benci sekali orang Arab itu Israel. Itu di Gaza, sementara di Gaza jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jamaah. Oh jamaah. Inna Allah wa malaikatu salluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallim mutaslima. Luar biasa ini. Allah saja bersalawat, malaikat bersalawat, kemudian kita diperintahkan baca salawat. Allah salawat rahmatnya, malaikat bersalawat apanya? Doanya.
dan kita bersalawat untuk apa? Supaya kita masuk dalam golongan yang selamat. Nabi Muhammad tantu salamana ikat tebinna dena guna mau selamat, ikut yang selamat. Ikut yang selamat. Kalau mau ke Kendari ikuti pesawat. Jangan salah masuk pesawat. Caranya begitu. Hebatnya Nabi Muhammad ketika sakaratul maut, Nabi menoleh kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, bagaimana umatku? Kata malaikat Jibril, berangkat bagi ya Rasulullah. Kalau umat kita pikir umat kalian pertama masuk surga, insya Allah kita akan masuk surga semua. Punau pak. Kata Nabi, semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Adakah orang yang tidak mau masuk surga? Ada. Semua mau. Kata Nabi, ada orang tidak mau masuk surga. Siapa itu? Kalangnya risara masih telah pas sampai lah kutu. Atau bulan Ramadan tidak puasa balalaya. Kita mantau dia tidak masuk surga, kakak kita tahu bagus. Kenapa jeleknya digile? Betul tidak? Salat ada dibayar. Ada ongkosnya salat. Tidak ada deh, kotor. Bayar deh. Puasa ada dibayar. Tidak ada malah penghematan. Kita makan sini orang. Laki-laki itu jarang, laki-laki ada yang mau diet, tidak mau ji. Laki-laki itu syukur kalau bisa gemuk. Syukur. Saya sadar berarti aku makan tidak bisa kayak gemuk. Kalau Pak Ustaz seperti sejahtera. Cocok tinggal di Kendari. Ya saya untung Pak Ustaz kalau menetap di sini menjadi anggota dewan. Kalau perempuan, banyak tuh perempuan mau sekali jadi aneh, jadi langsing. Gampang sih kalau mau langsing, puasa ki. Nah wajar itu kalau perempuan gemuk, wajar sudah ada sananya mi. Kalau perempuan itu gemuk, orang Arab itu malu kalau istrinya kurus. Makanya rata-rata orang Arab istrinya itu gemuk. Begitu, kita tose semua mau langsing. Kalau mau langsing gampang sih puasa ki, karena wajar itu perempuan kalau gemuk ki. Karena perempuan itu lebih banyak makannya daripada laki-laki. Boleh di pasar makan memang nih. Udah di pasar ngantri bising. Masa ke makanan lah, nah coba nih. Waktu makan memang nih. Nah bahkan dia anak-anak ikut tuh makan. Si sana anak-anak dia tuh makan. Datang suami nak ngantri sih. Makan dia bertanya pura sah. Iya, jamaah kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jamaah, oh jamaah, tidak marah ya ke? Tidak marah ya ke? Oi jamaah, jangan kita tersinggung yang gemuk nah, jangan kita tersinggung. Bagus itu kalau gemuk ki, berarti tidak ada di pusing. Karena menurut data rata-rata orang yang iri hati kurus-kurus orangnya. Jadi orang yang gemuk tidak iri hati itu. Kenapa orang gemuk tidak iri hati? Karena bagus tidurnya. Tapi yang iri hati itu ciri-ciri orang iri hati kurus-kurus. Kenapa tidak bisa tidur kalau malam? Orang semua ngurus. Tetangganya beli kipas angin dia tak putar. Tetangganya beli pemanas dia kepanasan. Tetangganya beli kulkas dia kedinginan. Tetangganya beli motor baru paling maru. Tetangganya beli mobil naik dia yang bulas nih. Tetangganya jadi cari kalian cari lagi. Jamaah, tidak marah jage. Jangan marah nah. Yang gemuka jangan juga marah. Karena menurut data yang masuk surga adalah yang berat timbangannya. Jamaah, baiklah, ku mulai bicara aku. Dari tadi itu baru estrana semua. Ada kita masuki tasya. Apa itu tasya?
takziah. Kenapa kalau ada orang mati takziah orang? Apa itu takziah? Takziah itu artinya menghibur. Siapa yang dihibur? Keluarganya. Kenapa dihibur Ki? Karena kalau orang kehilangan pasti sakit gitu loh. Kehilangan kucing lamari saja saya saka boy. Di mana kucing Maria? Perlu ada bantu Ki. Apalagi saluran televisi hilang. Ada nih. Belum nih. Betul tidak? Putar lagi. Apa yang kalon nu? Nah saluran televisi hilang. Nah tidak bisa di sendiri. Pasti ada genggoy, ada setel, ada cini. Betul tidak? Jadi perlu memang ditaksiai kalau orang kehilangan kematian karena sakit itu perlu dihibur. Ada 3 gunanya takziah. Gunanya takziah yang pertama untuk orang mati ya. Orang mati ini luar biasa minta maafnya. Ya ayyuhallazina amanu istainu bis-sabri wassalat. Minta tolonglah kepada Allah lewat salat dan sabar. Dan janganlah kamu katakan orang mati itu mati, karena sungguh orang mati ada tempat ji. Pindah tempat ji. Orang mati ini sementara diperiksa kodong 7 hari 7 malam diperiksa. Saya kutip dalam kitab Kasih Patu saja karena Imam Al-Ghazali disebutkan 7 hari 7 malam orang mati ditanya dalam kubur. Pagi siang malam itu tuh mengusahakan mengadakan kegiatan ibadah, sedekah-sedekah, doa dan sebagainya keluarganya selama 7 hari 7 malam karena sementara diperiksa, sementara diproses ki. Orang ditanya saja di kantor polisi berarti tak baca doa. Apalagi di pengadilan berarti tak baca-baca. Dan mau di situ dari kejauhan ada sweeping berarti tak baca doa. Kenapa lewat sini kan kali? Coba belok kan? Saya mau kasih ki doa, mau ki? Ku kasih doa, mau ki? Kalau ada sweeping pemeriksaan baca ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baca ditambahi la haula wala quwata illa billah. Kemudian lengkapi surat-suratnya. Insyaallah. Selamat itu dari pemeriksaan. Kalian baca kalau tidak surat-suratmu. Sama ya. 7 hari 7 malam orang mati ditanya dalam kubur. Sementara diproses ki, makanya keluarganya adakan kebaikan, bacakan doa, bacakan Quran. Ada yang pernah tanya, Ustaz kenapa orang nggak kalau orang mati bacakan Quran? 70.000 malaikat doakan. 70.000 malaikat doakan. Kalau dibacakan Quran luar biasa ini. Surah Yasin saja kalau kita baca sama kapasitasnya membaca 10 kali Quran. Luar biasa ini. Saya tadi di dalam negeri hebatnya tahu dibacakan Yasin dan tahlil. Nggak gampang ini. Biar mau bikin acara tasnya kalau tidak orang datang. Itu mana orang datang? Luar biasa ini. Betul tidak? Sedekah. Ustaz, kenapa kau orang kasih makan orang mati? Ada cara makan-makan. Saya kira tidak boleh orang makan namanya orang mati. Memang tidak boleh. Nah, kamu di kuburan. Nah, lupa pampir tak bagi dong. Nah, tasaddaku fa inna sadaqaku bikaku minan nar. Bersedekahlah kamu, sungguh sedekah itu sebagai penebusmu dari api neraka. Sedekah. Sedekah yang paling cepat sampai pahalanya sedekah makanan. Sedekah makanan. Kalau uang dibagi-bagi belum tentu sampai, siapa tahu pakai motor. Tapi kalau makanan langsung disipap. Bayangkan ini kalau berhenti kacang yang 10. Luar biasa Ciburuk nomor. Bukankah yang dirindukan oleh surga ada 4? Al-Quran wa habis lisan wa mutimil jihad ya. Wasai bisa di Ramadan. Apa yang dirindukan surga? Yang rajin baca Quran, yang baca Quran. Wa habis lisan ya. Wa mutimil jihad. Orang yang jaga lidahnya, orang yang berpuasa, dan orang yang kasih makan. Luar biasa ini. Barang siapa yang menjamu tamunya menyembelih binatang, maka menjadilah binatang itu kafarat penebusan untuknya. Makanya orang dulu kalau orang mati biasa potong binatang, kambing ke apa tadi? Selama tidak direpoti. Bisa dipotong kambing, silakan.
Yang penting kau tidak repot. Tapi kalau tidak bisa kepotong kambing, kambing mau. Kan ada kambing langsung. Ada kambing unti. Memang ada hadisnya, pernah Nabi melarang sahabat makan di rumah orang mati. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, tapi jangan cari di bab tentang kematian, di bab tentang jual beli. Ketika itu para sahabat mau pergi tasir di rumahnya Ja'far. Kata Nabi, mau kemana sahabat? Mau ke tasir rumahnya Ja'far. Kata Nabi, jangan ada makan di sana. Kenapa Nabi melarang orang makan rumahnya Ja'far? Karena Ja'far orang miskin. Biar makan anak-anak tidak ada. Jangan larang dia makan miskin itu. Kemudian pernah juga ada acara tasya, orang kaya mati, disajikan makanan, ada kambing dipotong, tapi Nabi tidak makan, cuma baca doa tinggalkan. Lalu Nabi tanya, ya Rasulullah, kenapa kita tidak makan? Kata Nabi, saya tidak makan itu makanan itu kambing apa? Karena belum dibayar. Bagaimana itu di atas meja? Sudah dibayar? Nah, sudah dibayar. Sudah dibayar. Kalau sudah dibayar, lunas nih, kambing. Yang dilarang itu sesuatu yang dihutang. Karena kalau ada orang mati, selesaikan 3. Bayarkan utangnya, bayarkan dasarnya, dan tunaikan wasiatnya. Yang ketiga ini, yang pertama bayarkan utangnya. Ada utangnya almarhumah? Ada utangnya? Alhamdulillah. Dan siapa yang mati tidak lunas utangnya, terikat dalam kuburan. Beliau tidak ada utangnya, tahu? Kita ada utang tak? Ada utang tak? Bayar lagi. Ibu-ibu yang paling banyak utangnya. Bayar dulu cicilan dah. Masa dasar lah cicil 10 bulan. Dah. Kalau itu baru belum lunas ya. Apalagi banyak arisan nah. Arisan jadi arisan nah. Kalau mau bayar arisan, berarti tanya suaminya, arisan banyak arisan. Bianu nggak semua. Sekali naik arisannya tidak pernah beritahu suaminya. Dan suaminya banyak itu arisan tadi, banyak nanti tidak tahu dari istrinya. Sudah suami naik. Kalau minta ini, pembayaran suaminya bayar kali. Itu naik tenak kanak-kanak. Enak. Jamaah. Oh jamaah. Itu arisan utang tong itu kalau sudah naik. Arisan utang. Yang kedua, abit yang kedua. Utangnya bayar utangnya, bayarkan dasarnya tinjana. Sahabat tahu ada tinjat tak? Bayar itu tinjat, nasar. Ya nasar. Tapi ya nih yang banyak. Tapi saya rasa tidak nasarnya ibu tadi. Alhamdulillah. Contoh nasar kalau naik hari Sabtu maka potong kambing. Kalau hari sana 300.000. Harganya kambing 800. Maka ini udah tekor. Biasa-biasa iya mau. Yang ketiga wasiatnya. Bayarkan wasiatnya. Contoh kalau nanti ada kan begini laksanakan memang. Kalau nanti lakukan gini nah, iya, ya kok rajin usah bayar, nah itu wasiatnya itu. Nah, tapi ini ada 2 wasiat yang tidak usah dilakukan. Yang pertama, wasiat yang menyalahi aturan agama. Yang kedua, wasiat yang menyusahkan keluarganya. Yang pertama, wasiat yang menyalahi aturan agama. Bunda mati kesalana. Balaskan dendamku. Apa milik hukum? Tidak ada dendam dalam Islam. Yang kedua, wasiat yang menyulitkan keluarganya. Apa itu? Contoh, kalau mati gak nanti nak. Kenapa nenek? Paling tinggi lorong ah. Nah selesai. Jamaah, orang mati 7 hari 7 malam ditanya dalam kubur. Baru hari ke-8-nya didatangkan kembali orang mati ke keluarganya untuk laki-laki. Hari ke-8 sampai 40 hari pergi laki-laki keluarganya selama 40 hari sampai 40 harinya laki-laki semua keluarganya. Tapi jangan bagi takut, karena itu orang mati
ibarat orang nonton TV ji. Dia lihat kita tapi dia tidak lihat ki. Tak balik ki. Dia lihat kita tapi kita tidak lihat ki. Persis orang nonton TV. Kita lihat orang di TV ya, tapi orang di dalam TV tidak bisa kita lihat. Begitu tuh, ya, nanti hari 40 harinya baru berpamitan. Kalau gini dong. Lampami. 41 harinya sampai 1 tahunnya berada di atas kuburnya. Sama tuh ada keluarga yang mau datang siarai. Jadi masih bisa siarah kubur. Bahkan masih bisa salat gaib selama belum cukup 1 tahun. Nanti 1 tahunnya sampai seterusnya kita tidak tahu di mana keberadaan orang mati. Nanti didatangkan orang mati setiap Kamis sore, hari Jumat sampai Sabtu pagi. Kamis sore, hari Jumat sampai Sabtu pagi. Hari Kamis sore sesudah asar didatangkan kembali di tempat di mana dia dikuburkan untuk menunggu sahabat ada datang siarai. Hari Jumat sampai Sabtu pagi jam 10 siang-siang tidak ada nih. Paling bagus sekarang kita siarah kubur itu Kamis sore, hari Jumat sampai Sabtu pagi. Paling bagus sekali kalau kita pergi siarah kubur malam Jumat. Langsung mami kau butuh. Nah ada kantong plastik riba. Oh jamaah. Oh jamaah. Tapi kepada keluarganya jangan jangan macam-macam. Setiap hari Senin ada informasi yang sampai di kuburan orang mati. Setiap hari Senin apa yang dilakukan anak cucunya, begini anak, begini cucumu. Nah kau semua ini orang tua teh. Setiap hari Senin ada informasi yang sampai di kuburan. Setiap hari Senin. Jadi jangan macam-macam. Mati Tommy mama, mati Tommy bapak, bebas makin tidak ada masalah, tidak ada Tommy maaf. Setiap hari Senin ada informasi yang sampai di orang mati setiap hari Senin. Persis di dunia. Setiap Senin, Rabu, Jumat cek and recheck. Selasa, Kamis, Sabtu kabar-kabari. Insert setiap sore. Was-was pagi-pagi. Silet tengah hari. Don Cesau sudah pindah setengah 2. Dan Ceri sudah pindah jam 10. Kau tahu semua saya karena datangnya televisiku. Memangnya ustaz itu tinggal di atas pohon, kuntilanak kapal. Jamaah, oh jamaah, gunanya takziah yang kedua untuk siapa? Untuk keluarganya. Dihibur gitu dong. Luar biasa ini sedihnya keluarganya. Tapi karena kita datang semua, maka terobatilah itu kasihan. Perasaannya kok dong. Kita datang luar biasa nih. Makanya sebenarnya saya tidak mau keluar dulu. Mau dimulai acara yang baru saya keluar. Kan tidak baik kalau ustaz kecepat datang. Nah saya keluarga cepat mau ada bisa terus sekali. Jadi kalau banyak orang baru ustaz keluar jadi kayak mami artis. Jangan. Perbaiki dulu songkokku. Kalau begini songkona songkok ustaz. Miring-miring sedikit songkona pala gua. Naik sedikit songkona imam. Kalau naik sekali songkona pebutur. Kalau begini songkona penum balok. Dan kalau begini songkona palu kajama. Jamaah, tidak marah ya Ge? Lanjut. Yang ketiga, gunanya takziah untuk siapa? Orang yang datang. Man azza musibah kalau mislajarhu. Siapa yang mendatangi orang ditimpa musibah akan diberikan pahala yang serupa dengan itu. Pahala kalau kita datang takziah luar biasa di pahalanya. Siapa yang datang takziah? Pahalanya seperti pahalanya satu gunung. Satu gunung pahala kita dapat ini yang datang takziah. Bagaimana itu pahala satu gunung? Seperti salat sunat 1000 rakaat. Jadi yang datang takziah ini diberikan pahala 1000 rakaat salat sunat. Pada lagi salat sunat 1000 rakaat, pada lagi. Tarawih saja dalam anak sawah. Sallo na ini mga. Ito masih mo ko deh. Jadi dulu baca-baca ini. Padahal kalau kita tahu itu luar biasa keutamanya